Assalamualaikum sobat Orang Mesin, berjumpa kembali di channel kita ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Oke sobat, jadi di depan kita ini sudah ada sebuah paket yang baru saja tiba. Langsung aja nanti kita akan unboxing. Jadi paketnya itu apa? Biar sobat nggak penasaran, langsung aja kita buka dulu ya. Nah, nanti kita buka, lalu kita nanti akan install. Jadi nanti sobat bisa lihat ada apa sih paket yang ada di dalamnya tuh. Oke, kita kupas dahulu. Nah, ini dia sobat paketnya. Paketnya adalah ambient light buat interior kendaraan. Jadi di sini nanti dia di paketnya tuh terisi apa sudah include ya. Ada USB powernya, supply input powernya. Lalu saya pesan untuk si ambient light-nya ini yang panjangnya 5 meter sobat, karena nanti akan kita ikuti lekukan pada dashboard kendaraan kita agar terlihat sedikit elegan. Nah, oke sobat, selanjutnya kita tes dulu ya, karena ini baru datang pengirimannya. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita bisa ajukan klaim. Jadi kita akan coba dulu di port USB yang ada di lighter kendaraan kita. Baik sobat, jadi di sini untuk trialnya saya menggunakan port USB-nya charger ya. Langsung aja kita coba. Bismillah. Ya, ini dia sobat. Nah, dan hasilnya menyala ya sobat ya. Oke, selanjutnya nanti akan kita pasang di kendaraan sobat. Instalasi sobat bisa melepas konektornya di sini sobat, supaya memudahkan saat instalasi ya. Jadi tinggal ditekan saja yang ini, lalu tarik. Oke, seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Jadi nanti kan ininya free tuh sobat. Jadi sobat bisa langsung install dulu di dashboard kabin. Lalu jika sudah tinggal connect power. Cuma nanti rencananya saya akan langsungkan ke power lighter, jadi saya tidak menggunakan port USB ini sobat, jadi biar kelihatan sedikit lebih rapi gitu ya. Oke sobat, ikuti video pemasangan di dashboardnya ya sobat. Jadi ambient light-nya nanti ini kita akan taruh di sini, situ, lalu turun ke bawah, masuk dari bawah, lalu naik mengikuti konsol tengah ini, lalu turun ke bawah lalu ke sini sobat. Nah, masuk dari sini melingkari dari cover speedometer, masuk lagi, turun di sini, lalu berakhir di sini sobat. Oke, jadi seperti apa caranya saat kita menyelipkan maupun melakukan pembongkaran di konsol tengah dan menyelipkan di ujung, simak videonya sobat. Oke sobat, jadi pertama ini nanti akan kita selipkan, lalu kita dorong ya. Jadi kita sedikit tekan cover pilarnya. Oke, seperti ini. Dari bawah naik ke area speedometer, lalu masuk ke dalam sana ke sudut, keluar di sudut sini sobat. Nah, nanti kita urutkan di pilar kanan ini sobat ke bawah, lalu kita ambil power nanti ya.
Jadi pilar sisi kanan sudah terpasang. Nah, kita masukinnya dari depan sobat. Dari depan kita tarik ke belakang, lalu keluarannya ini dia. Nah, keluarannya ini. Selanjutnya kita koneksikan dengan inverter AC ke DC nya. Nah, inverter ini nanti kita akan kabel tis di dalam sini biar dia nggak goyang. Lalu si kabel powernya nanti akan saya tarikkan power melalui lampu knop AC. Oke sobat, ikuti. Jadi untuk powernya yang dari USB ya, jadi ini nanti akan saya potong kabelnya, lalu saya ambilkan power dari lampu laci koin ini sobat. Jadi di sini soket lampunya jika kita colok kondisi mati itu nggak ada yang nyala ya. Jadi salah satu capit test pen ini saya tempelkan di body, jadi nanti saya bisa tahu plusnya yang mana, atau dia ada power nggak sih, atau standby power, atau powernya nyala kalau pas lampu senja kita nyalakan. Nah ini bisa sobat lihat ya. Nah oke, ini lampu senja nyala, lampu senja mati, lampu senja nyala, lampu senja mati. Nah jadi si lampu untuk penerangan laci koin ini dia ternyata ngikut powernya ke lampu senja sobat. Jadi nanti saya akan ikutkan power si ambient light-nya dari situ. Oke, mati, nyala, mati, nyala. Oke, nanti saya akan kupas di sini, lalu saya akan ambilkan power dari situ sobat. Sobat, jadi instalasi sudah selesai nih ya. Jadi saya ambilkan power dari lampu untuk laci koi. Jadi merah ini ada positif dan yang putih ini adalah dia groundingnya. Jadi kenapa saya ambilkan dari sini? Karena itu dia ngikut power dari lampu senja sobat. Jadi ketika lampu senja kita nyalakan, ini coba lihat ya. Saya simulasikan di sini aja. Ini lampu senja saya nyalakan. Nah, nyalakan lampunya ya. Oke, bisa dilihat. Nah, cuman kemarin ada kesalahan sobat. Ini jadi saya ceritakan di sini supaya sobat juga nantinya tidak mengalami hal yang sama. Jadi di video sebelumnya itu kan saya merekomendasikan dipotong ya soketnya ini. Ternyata salah sobat. Jadi soket USB ini usahakan jangan dipotong. Karena apa? Sebenarnya emang ya dipotong, udah saya ukur dengan probe multitester itu dia hanya ada output positif dan negatif gitu. Di ujungnya juga sebelah kiri itu positif, sebelah kanan negatif. Begitu juga dengan output dia udah saya ukur. Cuman begitu saya ambilkan powernya yang ininya tuh yang saya potong, yang kemarin saya potong, ini saya potong, anggap aja jadi plus minus ya. Jadi plus minus kan outputnya tetap nggak kita pikirkan gitu. Yang kita pikirkan adalah inputannya, karena dia kita mengambilkan power dari DC 12 volt dari lampu senja yang untuk panel konsol dashboard ini ya. Nah setelah saya connect dengan hal yang sama di klub pasang kabel yang sama ini, hasilnya nihil sobat, dia nggak mau nyala lampunya. Nah setelah itu saya order lagi tuh online inverter DC yang langsung ambil power buat aki. Emang dia beda, dia kabelnya juga hitam 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 merah. Nah namun yang membedakan, jadi kalau yang khusus untuk aki ini dia tidak ada ujungnya USB maupun lekter ya sobat ya. Dia langsung kabel polos saja. Jadi saya langsung kupas kabelnya lalu saya sambungkan. Nah plusnya apa? Jadi untuk yang inverter ini plusnya apa? Bentuknya sama sobat. Jadi ini kita bandingkan ya. Bentuknya sama, fisiknya sama, dimensinya juga sama. Yang membedakan hanya kabel inputannya dia merah sama hitam. Kalau ini karena USB jadi dia hitam semua. Lalu yang membedakan adalah positifnya ya. Ini saya kasih lihat sobat. Positifnya, lampu yang dihasilkan lebih terang dari waktu kita unboxing sobat. Ini padahal kondisi masih siang ya. Bisa sobat lihat. Minusnya bisa sobat dengarkan ya. Nanti ada suara mendengung. Seperti ada fan kecil bersuara keras gitu, seperti ultrasonik gitu.
Namun di sini saya sudah ada alat pencegahannya sobat. Alatnya apa? Atau bahannya apa? Nah, ini dia sobat. Saya menggunakan spons busa. Jadi ini nanti untuk melapis si inverternya. Jadi kita tidak perlu menaruhnya di luar kabin atau di ruang mesin atau di kabin mesin, ataupun kita tetap pasang di dalam kabin namun terdengar suaranya ya. Jadi nanti akan saya simulasikan, nanti sobat dengarkan apakah ada perbedaan. Mari kita lihat. Ini dalam kondisi pintu semua saya tutup ya, jadi suara kecil pun akan terdengar jelas sobat. Oke, simak sobat. Oke, bisa sobat dengar ya. Kita matikan. Saya lapis dahulu sobat dengan menggunakan spons sebagai peredamnya. Oke, seperti ini. Nantinya akan kita rapikan menggunakan kabel tis. Ini hanya sekedar simulasi supaya sobat memiliki pandangan ya. Ini saya nyalakan 1 2 3. Bisa sobat lihat juga lampu di dalam ya, nyala. Oke. Masih terdengar sedikit. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan isolasi kedap suaranya menggunakan filter yang sering kita pakai di kolam sobat. Nah, setelah itu nanti kalau masih terdengar, terakhir saya lapis menggunakan plastik putih berikut dengan isolasi kabel. Baik sobat, jadi si unit inverternya saya kabel tis mengikuti kabel bodi area dashboard ya, jadi biar lebih rapi. Yang penting dia tidak mengganggu saat speedometer kita pasang sobat. Oke, selanjutnya kita pasang speedometer, lalu nanti akan kita list ulang si L wire nya ya di bibiran sini, bibiran cover speedometer. Oke, ikuti sobat. Oke, speedometer sudah terpasang sobat. Jadi selanjutnya kita pasang cover hitamnya dulu, itu cover speedometer yang di sini. Lalu kita lipskan atau lingkarkan si L wire-nya di bibir cover speedometernya. Oke. Baik sobat, jadi instalasi sudah selesai ya. Ini nanti setelah ini kita akan coba. Nah, ini saya perlihatkan dulu instalasinya ya. Baik sobat, jadi instalasinya saya itu dari pilar. Karena di sini dia tidak ada belahan untuk dashboardnya, jadi saya masukkan lewat bawah dashboard di depan laci. Ke situ naik, turun ke panel konsol tengah audio, turun lagi, masuk lagi, keluar di sini sobat. Di depan setir melingkar untuk di cover speedometer, lalu masuk lagi ke tengah, lalu keluar di pilar sebelah kanan. Nah, karena ini kondisinya masih siang, jadi ini saya perlihatkan saja sekilas ya sobat. Nanti malam kita akan coba nyalakan dalam kondisi gelap. Oke, lihat sobat ya. 1 2 3. Jadi ini ketika lampu senja nyala, dia ikut menyala sobat. Oke. Untuk lebih jelas warna yang keluar nanti, kita lihat nanti malam ya sobat ya, ketika kondisi sudah gelap, supaya efek ambient light-nya kelihatan. Oke, kita tunggu nanti malam sobat untuk trial cahayanya. Baik sobat, jadi ini kondisinya sudah gelap, sudah malam hari. Jadi selanjutnya kita akan coba tes lightingnya ya, untuk ambient lighting seperti apa. Oke, simak sobat. 1 2 3. Wow, manis sekali ya sobat ya.
interior kita terlihat semakin indah, kayak mobil-mobil berharga ya. Maksudnya berharga di sini mobil-mobil yang ya premium ya sobat ya, karena biasanya Bentlek ini yang pakai mobil premium ya. Nah, ini tampilan dari sudut luar sobat, manis sekali, tidak silau di mata, jadi kita masih enak membawa kendaraan. Oke, kita lihat dari sisi sebelah kanan. Jadi ini yang di pilar sobat, lalu ini yang di panel speedometer. Nah, ini yang dari bawah naik ke konsol tengah, turun lagi dan berakhir di pilar sebelah kiri. Baik sobat, semoga tutorial pemasangan ambient light ini di mobil kesayangan Anda dapat membantu sobat ya. Jadi powernya ngebelnya dari mana, instalasinya caranya bagaimana, bisa sobat simak videonya ya. Oke sobat, semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.